Selamat pagi Komisi Pemuda GKI Cipinang Elok, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini merupakan ibadah pertama kita nih setelah 1 tahun ini kita menjalani ibadah bareng sama KU online juga sih sebenarnya. Semoga kita semua Komisi Pemuda masih tetap stay connected seperti tema ulang tahun Komisi Pemuda tahun ini. Mungkin memang rasanya hal yang berbeda atau aneh kali ya kita kebaktian online gitu. Tapi semoga kebaktian ini walaupun online tidak mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Mari teman-teman semuanya untuk memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul di sini bersama-sama secara online untuk kami bisa ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini, Tuhan yang sertai kami di tempat kami masing-masing agar kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa lebih merasakan dan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kebaktian kita hari ini temanya adalah Be Still My Soul. Mungkin kalau teman-teman artikan sendiri, kalau Be Still My Soul tuh berarti kita diharapkan untuk bisa tenang gitu. Kita bisa merenungi kebaikan Tuhan dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Kita diajak untuk bisa tenang dan lebih dengar-dengaran dengan apa yang mau Tuhan katakan dan perbuat untuk kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita juga sebelum kita tenang, duduk diam, kita mau mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mensyukuri bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu dari KJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi setiap kita yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Ya teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam momen pengakuan dosa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau tema dari minggu ini adalah Be Still My Soul. Artinya tenanglah jiwaku. Saya mau mengajak kita merenungkan
Yang pertama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungkan, kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah selesai di hidup kita. Kita mau bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan mulai dengan kebaikan. Kita mau bersyukur karena karya Tuhan yang begitu baik, karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Selain itu juga kita mau memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Karena seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita lari meninggalkan Tuhan. Seringkali di tengah segala kekhawatiran kita, di tengah segala yang kita lakukan di hidup kita, kita melupakan Tuhan, kita tidak mengingat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saat ini saya mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, merenungi setiap kebaikan Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan. Saya persilakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
Teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu ada di setiap momen dalam kehidupan kita. Kita juga tadi telah menaikkan doa pengampunan dosa kita dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengampuni kita atas setiap dosa dan kesalahan kita. Saat ini kita akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan ada keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saat ini kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Untuk mempersiapkan hati kita, saya mengundang kita untuk sama-sama kita bernyanyi Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap kebaikan dan pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini ketika kami bersama-sama Tuhan satukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami rindu untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu atas setiap kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan kami dimampukan untuk memberlakukannya di dalam hidup kami. Sapalah hati setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang memeliharanya dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Be still my soul, tenanglah jiwaku. Tema ini berangkat dari sebuah pergumulan, dari sebuah kenyataan bahwa seringkali kehidupan kita sebagai orang-orang muda diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. Kalau kita melihat kembali ketika kita pertama kali di Indonesia ini berhadapan dengan COVID-19 tahun 2020 yang lalu, maka sampai pada bulan Mei ini, praktis sudah lebih dari 1 tahun kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dan menjalani tahun ini rasanya tidak mudah dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pengharapan kita seakan-akan hilang. Pengharapan berganti dengan ketakutan dan kecemasan. Seringkali yang membuat kita cemas mungkin adalah pekerjaan kita. Apakah kita akan tetap terus bekerja dengan baik, memperoleh upah dengan layak sampai dengan akhir tahun ini atau tidak? Mungkin di antara kita juga punya ketakutan atau kecemasan lain. Apakah aku akan tetap sehat, aku akan tetap menjalani hidup dengan baik, ataukah aku harus berhadapan dengan sakit, dengan virus COVID-19? Apakah aku akan tetap bersama-sama dengan orang yang kukasihi? Ataukah aku akan dipisahkan oleh kematian yang kita tidak pernah tahu? Mana yang menjumpai kita lebih dahulu? Sukacita ataukah duka cita, kebaikan atau keburukan? Senang atau sedih, kita tidak pernah tahu. Dan hal-hal semacam itulah yang kemudian membuat kita cemas, yang membuat jiwa kita tidak merasa tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Dan di dalam ketakutan itu kemudian yang berkuasa di dalam diri kita bukan lagi Tuhan, bukan lagi firman-Nya, tetapi adalah ketakutan-ketakutan yang berasal dari luar, ketakutan terkait dengan diri kita, ketakutan terkait dengan kondisi finansial kita, ketakutan dengan relasi dengan orang yang kita sayangi, ketakutan berbagai macam hal yang membuat kita tidak menjalani hidup ini di dalam sebuah sukacita.
Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh besar dari Israel yang bernama Elia. Seorang nabi besar, nabi yang bahkan dihormati dengan begitu rupa oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Bahkan kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas puncak gunung, sosok yang menampakkan diri bersama dengan Tuhan Yesus selain Musa adalah Elia. Karena Elia adalah nabi besar, nabi yang ia diangkat oleh Tuhan. Ia tidak mengalami kematian. Dan oleh karena itu Elia sangat dihormati di dalam iman agama Yahudi. Dan di dalam bagian kita ayat 9 sampai ke 18 yang kita baca bersama-sama mengisahkan tentang Elia yang dia pergi bersembunyi di dalam sebuah gua di atas gunung. Apa yang membuat Elia itu harus bersembunyi? Kalau kita mundur di bagian sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan tentang Elia yang membunuh nabi-nabi Baal. Elia membunuh kira-kira 3.000 nabi-nabi Baal dan oleh karena ia menghabisi nabi-nabi Baal itu, apa yang diperbuat Elia ini membuat Ratu Isabel begitu murka. Sehingga Ratu Isabel memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari Elia dan harus membunuh Elia. Elia nabi besar, ia menunjukkan mujizat di depan begitu banyak orang. Ia begitu dikasihi Tuhan dan ia juga sangat mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam satu fase dalam kehidupannya dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika ia harus berhadapan dengan Isabel dan prajurit-prajuritnya dan nyaris seluruh Israel pada saat itu membenci Elia. Dan di tengah-tengah ketakutannya itu ia bersembunyi di atas gunung Horeb. Dan menarik kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-9. Tuhan bertanya kepada Elia, apa yang engkau lakukan di situ? Lalu juga diulang lagi di ayat yang ke-13, Allah kembali bertanya kepada Elia, kamu ngapain di sini? Elia mengatakan, aku bekerja dengan segiat-giatnya. Tetapi orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dari jawaban ini terlihat jelas betapa takutnya Elia ketika dia harus menghadapi situasi semacam itu. Sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi di atas gunung Horeb dan di dalam persembunyiannya itu kemudian Allah hadir dalam rupa firman dan juga di dalam rupa angin, api dan gempa. Dan ketika Elia mengalami itu semua ternyata Tuhan justru tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler itu. Sekalipun Allah mengutus angin, Allah mengutus gempa, bahkan Allah mengutus api di depan mata Elia, tetapi ternyata Tuhan tidak hadir di situ. Ia tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler itu, dan justru di ayat yang ke-15, Allah menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Elia. Elia mungkin berharap bahwa segala sesuatunya diubah Tuhan dengan begitu rupa, dengan begitu cepat sehingga ia tidak perlu mengalami ketakutan dan berhadapan dengan kematian. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang lain. Allah mengatakan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael dan Yehu dan Nimsi dan sebagainya. Ayat yang ke-15 ini menjadi catatan penting bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bahwa ketakutan tidak lantas kemudian bisa selesai begitu saja dengan hanya mengharapkan mujizat, dengan mengharapkan Tuhan mengubah dalam hitungan detik. Tetapi ketakutan itu adalah sebuah realita yang dimana saudara dan saya diajak untuk kita bersama-sama memasukinya, menghadapinya, mengunyahnya, menjalaninya. Karena kita tahu bahwa di dalam ketakutan itu, di dalam realita-realita yang tidak mudah yang harus saudara dan saya hadapi, justru disitulah Tuhan hadir menguatkan kita.
Tuhan hadir menolong kita, Tuhan hadir untuk membantu kita menjalani itu semua di dalam sebuah keyakinan bahwa Ia tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Be still my soul, tenanglah jiwaku, tenanglah Elia. Kamu gak perlu sembunyi di atas gunung Horeb, pulang, turun, kembali masuki kehidupanmu. Lihat realita yang ada di depanmu. Memang tidak mudah, tetapi aku akan menyertai engkau. Bukankah penyertaan Tuhan itu sejatinya adalah kekuatan utama yang paling besar di dalam kehidupan kita? Sebagai manusia, seringkali kita meletakkan pengharapan kita justru pada pekerjaan kita, pada titel yang kita miliki, pada harta yang kita punya, pada relasi yang kita miliki. Tetapi ternyata itu semua tidak membawa jaminan rasa aman bagi Elia, bukan? Elia seorang nabi besar pun, dia tetap memiliki ketakutannya sekalipun ia adalah seorang nabi yang besar. Hanya satu jaminan yang Elia punya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang meminta ia pulang. Kembali ke hidupmu, bahkan di ayat yang ke-18 Tuhan menutup perkataannya itu dengan aku akan menyertai, aku akan mengasihi orang-orang yang menyembah aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Sebagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia juga demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itulah sejatinya yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan Tuhan itu justru malah bukan dijumpai dengan hal-hal spektakuler. Melalui api, melalui angin sepoi-sepoi, melalui gempa yang dilihat oleh Elia, bukan. Tetapi dari keberanian Elia melewati kehidupannya, melewati apa yang sulit itu bersama-sama dengan Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Mungkin kita nggak merasa penyertaan Tuhan. Karena kita beranggapan penyertaan Tuhan itu harus dengan cara-cara yang spektakuler. Mujizat kesembuhan, mujizat ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan itu dinyatakan justru melalui hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih memiliki teman, satu persekutuan, teman yang baik di kantor, teman yang baik di dalam lingkungan pergaulan kita, bukankah itu penyertaan Tuhan? Kalau di saat kita sedih, ada teman yang menghibur kita, bukankah itu tanda penyertaan Tuhan? Kalau kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, lalu ada teman yang datang menguatkan kita, menolong kita, bukankah itu penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan taklah harus selalu dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi dari hal-hal yang sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan biarlah penyertaan Tuhan itu yang menjadi terus kekuatan. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, sampai saat ini. Bukankah Tuhan yang sama yang akan menghantar kita juga untuk terus menjalani dan memampukan kita melewati kehidupan-kehidupan kita yang mungkin tidak mudah. Maka ingatlah pesan Tuhan kepada Elia ini sebagai pesan untuk kita juga. Pulanglah, masukilah kehidupanmu dengan tenang, dengan damai sejahtera. Ketahuilah bahwa Ia adalah Tuhan yang menyertai engkau dan aku. Sampai selama-lamanya apapun situasi yang kita hadapi. Tidak mudah memang, tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kurang? Daud, seorang raja yang terkenal, seorang nabi yang begitu besar di dalam kehidupan orang-orang Israel. Di dalam bagiannya di Mazmur 23 dia menggambarkan situasi kehidupannya yang juga tidak mudah. Ia menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang membawa dia ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi di sisi yang lain di dalam kehidupannya dia juga pernah merasakan bagaimana ia harus berjalan melewati lembah kekelaman, lembah kematian. Ketika anaknya Absalom itu mau mengkudeta dirinya. Tentu kita menginginkan semua hal baik di dalam hidup kita. Tetapi kita tak bisa pungkiri bahwa ada hal-hal yang tidak mudah juga yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan Daud? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Justru semakin dia menyandarkan dirinya pada Tuhan sang gembala baik. Karena bersama-sama dengan Tuhan,
Kalau Tuhan menjadi gembala, kalau Tuhan menjadi yang utama dan pemimpin dalam kehidupan kita, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang sejatinya. Karena Tuhan selalu akan menolong dan memampukan kita. Sekalipun itu mungkin dengan cara yang spektakuler, tapi dengan cara-cara yang sederhana, yang pada gilirannya memampukan kita untuk melewati kehidupan ini dengan perasaan tenang karena kita tahu Dia tak pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Immanuel, dan Immanuel itu sejatinya adalah kekuatan bagi saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Materaikanlah firman itu dalam hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami menjalani kehidupan ini kami diberanikan sebagaimana Engkau memberanikan Elia untuk memasuki kehidupannya yang tidak mudah. Jalan hidup kami memang tidak mudah, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami beroleh kekuatan dan keberanian untuk menjalani setiap bagian-bagian kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami menggantungkan hidup kami senantiasa pada penyertaan Tuhan, bukan pada hal-hal yang kami miliki di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh terus bersuka cita dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tenang karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menguatkan dan menuntun hidup kami. Kami juga mau berdoa menaikkan doa-doa syafaat permohonan kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah menghadirkan kami di Indonesia ini. Sebuah negara yang begitu kaya akan keragaman suku, bangsa, bahasa, bahkan juga pandangan-pandangan politik di dalamnya. Kami mohon berkatilah Indonesia ya Tuhan. Curahkan damai sejahtera atas negara kami ini. Sehingga kami semua boleh hidup di dalam sikap saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada di antara kami. Dan kami semua boleh menjadi bangsa negara yang saling menghargai perbedaan itu semua. Dan hidup di dalam damai sejahtera. Kami mohonkan hikmat dan berkat serta kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Mulai di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Sehingga setiap hal yang diambil, yang diputuskan oleh para pemerintah kami membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus ketika kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan bagi setiap kami, terkhusus bagi para petugas medis yang berjuang di garis terdepan untuk mencegah penularan COVID-19. Biarlah kami juga Kau jagai dari segala mara bahaya, juga dari segala sakit dan penyakit ya Tuhan. Sehingga pada gilirannya bangsa dan negara kami Indonesia boleh berangsur-angsur pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan di Komisi Pemuda GKI Cipinang Elok di tempat ini. Berkatilah mereka di dalam segala kehidupan mereka maupun juga pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami dan hadapi. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan tambahkan segala yang baik, yang jahat Tuhan jauhkan. Demikian pula di dalam relasi mereka dengan pasangan hidup, dengan calon pasangan hidup, dengan teman-teman, dengan kerabat-kerabat mereka. Juga biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga kami semua ya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak muda yang menyenangkan hati Tuhan dan yang memberkati sesama kami. Berkati juga untuk mereka yang sedang bergumul dalam sakit dan penyakit. Secara khusus kami mengingat untuk Dodo yang ada dalam masa pemulihan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kepadanya kekuatan serta sukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu di Komisi Pemuda GKI Cipinang Elok di tempat ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja GKI Cipinang Elok. Tuhan yang menghadirkan gereja ini di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Maka biar Tuhan pula lah Tuhan yang terus memberkati gereja ini di dalam persekutuan, kesaksian maupun pelayanannya.
Pakailah gereja ini untuk menjadi terang dan garam bagi masyarakat sekitar di mana gereja ini berada. Sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, kasih Tuhan disebarkan dan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Berkati untuk para pendeta yang melayani, Pendeta Diana Bahri dan juga Pendeta Handri Salim. Tuhan yang telah mengutus mereka, maka biarlah Tuhan pula lah yang terus memberkati kedua hamba-Mu ini di tengah-tengah tugas mereka sebagai pendeta dan gembala jemaat di tempat ini. Sehingga setiap karya-karya pelayanan mereka sebagai gembala boleh terus memberkati umat-Mu di GKI Cipinang Elok. Juga untuk majelis jemaat maupun juga pengurus-pengurus komisi dan badan-badan pelayanan, Tuhan curahkanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam melayani gereja-Mu di tempat ini. Sehingga setiap karya layanan mereka juga menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mereka layani. Kami menyerahkan gereja-Mu ini ya Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang pada saat ini berhimpun bersatu hati di dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Sehingga kami yang berhimpun bersama-sama pada saat ini boleh mendapatkan kekuatan melalui ibadah ini. Sehingga ketika kami memasuki kehidupan kami semua boleh terus menjalaninya dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Jangan biarlah hidup kami dikuasai oleh ketakutan, tapi biarlah Tuhan saja yang berkuasa dalam kehidupan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami persatukan di dalam nama Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat persembahan kita pada hari ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, persembahan kita boleh dikumpulkan dan suatu saat nanti boleh bersama-sama dikumpulkan di kotak tata usaha gereja atau bisa juga ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Dan mari bersama-sama kita naikkan doa persembahan kita. Terima kasih ya Bapa atas semua pemberian Tuhan bagi hidup kami. Yang selalu baru tiap pagi. Rahmat-Mu tiada habis-habisnya bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang masih Engkau percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh menggunakan setiap waktu itu dengan bertanggung jawab.
Terima kasih ya Bapa atas kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami karena pandemi yang begitu menakutkan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertahan sampai saat ini. Ada banyak hal yang Engkau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata kami. Bapa, pada hari ini kami datang membawa persembahan kami. Persembahan syukur kami atas apa yang Engkau sudah berikan buat hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dan Engkau memberkati para pengurus, para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan takut akan Tuhan untuk mengelola persembahan kami. Sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Niko Agusta. Semoga apa yang sudah kita dengar hari ini itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat menuntun kita dalam minggu-minggu ke depan untuk menjalani hari-hari kita. Saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita, Ajarku Berdiam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah, masukilah kehidupanmu bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung kebaktian hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kebaktian online Komisi Pemuda selanjutnya. Happy Sunday, bye!